Baraya Bandung Kita ID, kembali dengan saya Rani di Kabar Kita. Baraya, BMKG menyebutkan aktivitas gempa bumi di wilayah Cianjur mulai melemah, sehingga warga sudah mulai dapat kembali ke rumah masing-masing, dengan catatan kondisi bangunan rumah tidak mengalami kerusakan struktur. Akibat gempa bumi dengan kedalaman dangkal yaitu 10 km itu, korban jiwa mencapai 328 orang per 30 November 2022. Sementara untuk korban hilang yang masih dalam proses pencarian tinggal 12 orang. Diakui Furkon, sebelum peristiwa pada Senin 21 November 2022, kampung tersebut kerap terasakan gempa dengan kekuatan yang relatif kecil. Bahkan gempa kecil tersebut terjadi selama sepekan sebelum terjadinya gempa 5,6 magnitudo. Jadi awal mula kejadian itu seminggu sebelum gempa itu emang udah ada getaran tiap hari. Dari kecil tiap hari. Sehari itu bisa nyampe 2 kali, bisa nyampe 3 kali dalam waktu kurun waktu 1 minggu kan. Seminggu sebelumnya? Seminggu sebelum. Nah, waktu hari Senin sebelum gempa, minggu pagi 1:30 itu ada gempa besar. Karena masyarakat nggak panik gempa besar itu, karena udah biasa dari seminggu kemarin udah terjadi getaran-getaran seperti itu. Nah, kalau cuaca tidak menentu, angin gede terus angin gede. Nah, pas hari Senin pagi, setelah gempa 1:30, cuaca itu cerah, angin yang biasanya gede, biasa. Nah, aktivitas masyarakat seperti biasa. Cuman jam 1 lewat lah, jam 1 berapa. Kebetulan saya lagi di sini juga. Lagi betulin kolam. 1:30. Jadi yang saya rasakan itu jadi seperti pantulan dari bawah ke atas. Oh. Panik Kang. Panik karena posisi pas lihat tuh bangunan pada roboh. Kebetulan yang lain pada histeris karena lihat bangunan roboh. Baraya, menurut kesaksian warga Cibulakan saat terjadi gempa 5,6 magnitudo guncang Cianjur, kisah pilu juga terjadi pada Ima, gadis cantik yang menunggu hari pernikahan tewas tertimpa reruntuhan rumahnya bersama 1 orang anak tetangganya. Gemercik air sungai yang disambut suara burung, bersiul mengiringi hangatnya mentari pagi di kampung Lemah Duhur, Desa Cibulakan, Cugenang, Cianjur. Terdengar langkah kecil ramai berlari di antara kolam dan pematang sawah yang kering karena gempa waktu itu. Dan kini sawah dan kolam kering itu penuh dengan tenda-tenda darurat. Satu persatu warga kampung bergiliran untuk berebut mandi dan memulai kegiatan pagi demi mengusir trauma. Sementara di sudut kampung dekat kebun, terlihat para lelaki kampung sibuk mengangkat material kayu dan perkakas. Sesekali gelak tawa terdengar di antara mereka. Satu musola kecil menghadap sebuah kolam kering tampak jadi perhatian mereka. Temboknya ambrol, atapnya rubuh, hingga bagian depannya terbuka. Dahsyat memang gempa kemarin. Selain merobohkan rumah, kolam-kolam yang berair di pesawahan kampung itu mendadak kering saat gempa itu terjadi. Di antara semangat yang dibangun para lelaki tersebut, terselip cerita duka yang menyesakan. Ima,
gadis cantik yang tengah menunggu hari pernikahan, tewas tertimpa reruntuhan rumahnya bersama satu orang anak tetangga. Saat ditunjukkan, tampak hiasan persiapan pernikahan di reruntuhan dinding rumah itu, menyisakan sesak saat mengetahui waktu pernikahan tersebut hanya dalam hitungan jari. Yang meninggal itu juga kan, yang meninggal 2 itu yang di sini korban jiwa. Yang mau menikah rumahnya udah didekor kan, undangan udah tersebar, udah pada masak, udah pada siapa, termasuk sound juga ya, udah terpasang. Yang karena udah didekor, untuk mengevakuasi korban juga sulit karena udah ketutup sama dekoran itu, dindingnya itu. Karena kan di situ ambruk semua. Sebelas hari sudah gempa besar itu berlalu. Namun warga kampung ini tak mau tinggal diam. Walau sesekali gempa susulan masih dirasakan warga saat terlelap tidur. Di antara kisah Ima dan semangat warga untuk bangkit, kepekaan relawan pendamping dari berbagai daerah mewarnai kehidupan kampung ini. Dari cerita relawan, tak cukup 2 purnama untuk membangun kampung ini kembali. Namun di balik perjuangan mereka, pasti akan banyak cerita dan harapan baru.